Oke, jumpa lagi di Beyond Headline, episode membaca kekuasaan. Di balik dinding batu Kapel Sistina pada Rabu 7 Mei 2025, dunia seakan berhenti sejenak. 130 dia kardinal berkumpul dalam konklav tertutup. Ini adalah konklav terbesar sepanjang sejarah. Dari Indonesia sudah hadir Kardinal Ignatius Suharyo yang sudah tiba di Vatikan pada hari Minggu lalu. Dalam konklav itulah akan dipilih paus baru yang akan menggantikan Paus Fransiskus. Saat berbincang di satu meja dengan Kardinal Suharyo, Kardinal mengatakan hanya orang bodoh yang bercita-cita menjadi paus. Dan Kardinal Suharyo berharap agar pemilihan paus ini mudah-mudahan bisa selesai pada hari Minggu depan. Kapel Sistina berada dalam komplek Istana Apostolik Vatikan, tepat di sebelah kiri Basilika Santo Petrus di Roma. Kebetulan saya pernah masuk dan berziarah ke Kapel Sistina yang dibangun pada abad ke-15 atas perintah Paus Sixtus IV. Itulah namanya menjadi Sixtine dan kemudian dari Sixtus. Dinding dan langit-langit Kapel Sistina dilukisi oleh para maestro Renaissance seperti Michelangelo, melukis langit-langit dengan The Last Judgment. Di dinding samping juga dihiasi karya Botticelli atau Perugino. Selama konklav, tak ada suara, tak ada gadget, tak ada siaran langsung, tapi seluruh dunia menunggu. Apakah Paus ke-267, pengganti Paus Fransiskus, akan terpilih pada hari Rabu atau pada hari Kamis? Dunia sedang menunggu. Pemilihan Paus bukan hanya soal gereja, ia adalah sinyal moral global, simbol kekuasaan spiritual, penentu arah geopolitik melalui soft power, ketika hard power dipraktekkan oleh negara adidaya secara ugal-ugalan. Ketika perang nggak bisa dihentikan, termasuk oleh PBB, Dewan Keamanan PBB. Konklav, yang artinya adalah terkunci, adalah gabungan antara ritual, kekuasaan, tafsir iman, dalam dunia yang sedang ditarik ke era post-truth, artificial intelligence, dan dehumanisasi. Paus baru tidak hanya memimpin gereja Katolik, ia ditunggu untuk menghadapi sejumlah tantangan. Ekologi yang hancur, perubahan iklim ekstrim, es mencair di kutub, dan krisis air bersih. Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si, bumi sedang menangis, kita butuh pertobatan ekologis. Gereja dituntut jadi pelopor etika lingkungan. Tantangan yang kedua adalah kecerdasan buatan dan dehumanisasi. Algoritma menggantikan empati. Manusia dikerdilkan hanya sekedar menjadi angka dan data. Vatikan pernah menggelar Rome Call for Artificial Intelligence Ethics. Pertanyaan yang mendesak adalah apa peran manusia ketika artificial intelligence mengatur hidup manusia? Tantangan ketiga adalah migrasi dan krisis identitas. Jutaan orang kehilangan rumah karena perang, karena iklim yang berubah. Paus pernah menyerukan, kita harus menyambut, melindungi, dan mengintegrasikan para pengungsi. Gereja tentunya dipanggil hadir di perbatasan-perbatasan dunia. Tantangan yang keempat adalah krisis iman dan spiritualitas. Di Eropa, kita mendengar bahwa gereja-gereja mulai kosong. Generasi muda mulai menjauh dari agama. Gereja seakan ketinggalan zaman. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana Paus menemukan bahasa iman di era digital? Itu adalah pertanyaan besar. Paus Fransiskus dikenal vokal terhadap kapitalisme predator, kesenjangan global, krisis pengungsi, dan kehancuran ekologis.
Tapi apakah gereja harus selalu bersikap seperti itu? Perlu lebih tegas secara politik atau lebih sunyi secara spiritual? Inilah dilema. Jika gereja netral, ia seakan kehilangan relevansi terhadap dunia yang tidak karu-karuan. Jika gereja vokal, ia bisa dianggap sebagai partisan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan menjawab keseimbangan itu? Di balik keheningan konklav tentunya ada politik. Politik tentunya dalam tanda petik. Ada kardinal dari Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin. Masing-masing punya harapan dan kekuatan. Apakah paus baru akan datang dari selatan dunia? Ataukah kembali ke tradisi Eropa? Karena seperti biasa, di balik kesunyian selalu ada kejutan. Di dunia yang dikuasai algoritma dan kecepatan, di dunia yang menjadi ajang dan menjadikan uang sebagai berhala baru, suara paus tetap penting. Karena dunia bukan kekurangan teknologi, tetapi kekurangan makna. Paus baru tidak harus menjadi nabi, tapi dia harus mampu membisikkan ke arah mana nurani dunia seharusnya bergerak. Karena seperti kata Paus Fransiskus, kita tidak sedang menghadapi krisis ekologi, kita sedang menghadapi krisis spiritual. Jadi, jika dilakukan domestifikasi ke Indonesia, kita sedang berhadapan dengan krisis moralitas. Saya Budiman Tanyorejo, inilah membaca kekuasaan dari Kapel Sistina yang senyap. Dunia menanti bukan hanya seorang paus, tetapi juga suara nurani global. Silakan like, share, dan berikan komentar.